Selamat datang di video tutorial Hibernate kita yang pertama. Pada tutorial ini kita akan belajar bagaimana melakukan settingan awal untuk menggunakan library Hibernate untuk ORM kita. Kita akan belajar bagaimana men-set konfigurasinya, bagaimana membangun satu aplikasi sederhana dengan menggunakan Hibernate. Jadi pada tutorial ini kita akan belajar bagaimana melakukan setup ya untuk Hibernate. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan itu adalah ya sebelumnya ini Hibernate-nya masih menggunakan N ya. Kenapa saya pakai N ya? Karena saya old school banget ya. Udah lama juga pakai Hibernate-nya. Kalau sekarang sepertinya tutorial itu udah pada pakai Maven semua ya. Untuk build sistemnya nggak masalah. Karena saya lihat dari tutorialnya juga perbedaan itu sangat kecil sekali, sedikit sekali, dan sepertinya hanya setup aja yang berbedanya. Kalau mau pakai Maven silakan ya. Saya nggak tahu, pengalaman saya kurang bagus kalau menggunakan Maven di NetBeans ya, tapi di IntelliJ sepertinya atau di Visual Studio Code juga lebih bagus. Jadi nggak masalah, silakan bebas saja. Yang penting itu adalah konsep dari ORM-nya. Nah, jadi kalau tidak mengerti apa itu ORM itu adalah Object Relational Mapping ya. Jadi kita bisa memetakan data kita database yang menggunakan relational ke dalam OOP gitu ya. OOP ini dalam konteks ini adalah Java. Jadi kita lebih mudah memproses data itu, ya lebih mudah gitu ya dengan menggunakan OOP. Oke, yang pertama kita lakukan adalah install library. Saya sudah cek berapa library, ada yang berapa nggak support gitu ya. Kenapa? Mungkin masalah dengan versionnya. Saya menggunakan NetBeans 21 dan coba saya buat projectnya dulu ya. Saya bikin new project Java with End ya kalau untuk project saya, dan Java application. Kemudian my Hibernate tutorial, namanya udah ada kayaknya. Oh belum, oke, sip. Finish. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat library-nya yang saya pakai itu JDK22 ya. Kalau misalnya berbeda, saya nggak tahu. Saya punya pengalaman buruk mendownload library Hibernate ini ke dalam JDK22 ini. Saya nggak tahu kenapa. Jadi untuk library yang saya pakai sekarang ini, saya sudah sediakan linknya, bisa dilihat di deskripsi dari videonya. Dan di situ nanti akan tertera semua link saya pakai ya. Ya kebetulan udah saya tutup windownya. Coba ya, Geometry 1 Hibernate. Ya, jadi ini saya sudah simpan library yang saya pakai, tinggal di download aja semuanya, termasuk juga MySQL connector J-nya ya. Di sini sudah pakai juga. Jadi untuk tutorial ini kalau tidak mau repot nyari-nyari library yang cocok, silakan ini. Tapi sekedar ya disclaimer juga, ini udah agak lama ya. Jadi Hibernate Core ini masih versi 5. Kalau Hibernate yang sekarang kayaknya ada versi 6. Ya, tapi seperti yang saya bilang, sepertinya perubahannya tidak begitu signifikan. Ya. Ya silakan di-download. Kemudian setelah di-download, silakan dimasukkan ke library kita ya. Jadi kalau saya sini My Hibernate tutorial nih, ada banyak library saya tes karena gagal mulu. Ya, saya masukkan di NetBeans project saya di folder Hibernate tutorial karena ini nama projectnya. Jadi kalau NetBeans itu bikin project itu sama dengan bikin folder ya. Dan tadi saya sudah download beberapa. Ya mungkin setelah di download ya, supaya nggak ribet, saya pindahin aja dari project saya yang sebelumnya. Ya tadi library test di sini saya simpan ya. Ini semua library yang tadi di linknya itu. Jadi saya copy aja kemari. Ya. Ya saya bikin folder baru lib ya. Saya bikin folder baru nih, bukan bawaannya NetBeans, lib. Kemudian saya masukkan ke situ semua supaya mudah, supaya rapi aja di luarnya. Oke. Kemudian saya include di project saya. Caranya gimana? Diklik kanan di sini, kemudian add jar folder ya. Kemudian arahkan ke NetBeans project kita ya. Hati-hati, ini project saya yang sebelumnya ini. Jadi kalau misalnya diarahkan di sini cukup bahaya juga ya.
Sebentar, saya ganti dulu kemari ya. Sorry, tadi layar yang keduanya agak sedikit aneh. Jadi saya harus pindahkan ke projectnya ini, My Hibernate Tutorial. My Hibernate Tutorial, oke, ini. Kemudian saya ambil libnya. Oke, oke, saya copy semua. Sebenarnya foldernya juga bisa sih di luar sih, nggak masalah. Nah, kenapa saya pilih yang harus spesifik di folder itu? Karena saya bikinnya nanti relatif ya, relatif path gitu. Jadi ini library ini akan diletakkan relatif terhadap projectnya. Jadi kalau saya pindahkan folder projectnya tadi ke komputer lain misalnya ya, itu nggak masalah nanti dengan path-nya gitu. Tapi kalau bikin absolute path, dia akan ngambil nama drive saya. Kalau nanti pindah ke komputer lain mungkin drive-nya beda, foldernya beda, nanti jadi masalah ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah ini, kita sudah bisa melakukan Hibernate dan kita sudah bisa menggunakan Hibernate, dan untuk mempermudah proses pembangunannya kita akan pakai bantuan ChatGPT. Sebenarnya di Google juga bisa ya. Ada tutorial yang panjang sekali yang bisa kita gunakan untuk Hibernate ini. Tapi ya nggak apa-apa, sekali-sekali kita coba ChatGPT. Kita lihat dulu kemampuan ChatGPT ini untuk melakukan coding gitu ya. Disclaimer juga, saya ChatGPT-nya pakai yang versi berbayar. Jadi kalau misalnya yang nggak berbayar itu ada kuotanya ya. Jadi hati-hati untuk mengenerate kodenya. Kalau tidak perlu kalian mengenerate kodenya, nggak usah gitu ya. Oke, nah jadi yang pertama kali kita lakukan adalah how to set up Hibernate in Java. Sorry, kenapa ya nggak bisa tombol enternya? Nah, jadi install CDK sudah, dependencies. Nah ini kalau misalnya kita pakai Maven aja ya, dependencies ini pom.xml-nya hanya pakai Maven aja, kita nggak pakai ini ya. Kalau misalnya pakai Maven, kita tambahkan ini aja di pom.xml, dia akan download semua dependencies yang ada. Harusnya lebih mudah memang sih. Kemudian, nah ini yang penting, Hibernate configure XML. Jadi sampai sini itu sebenarnya itu yang kita lakukan tadi ya, untuk import library ya. Dan tahapan yang ketiga ini yang harus kita lakukan sekarang ya. Yang pertama kali kita harus bikin konfigurasi untuk Hibernate ya. Jadi Hibernate itu pasti akan mencari file konfigurasi ini ketika dijalankan. Nah, di mana dia cari itu adalah di file folder terluar dari source code kita. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di sini ya, kalau misalnya kita pindah ke files ini ya, ini kan projects ya, files ya, My Hibernate Tutorial di src, masuk ke folder My Hibernate Tutorial, baru inilah Java kita. Kalau kita add source code di package ini, dia akan jatuhnya di sini. Nah, tapi itu hati-hati, kenapa? Si Hibernate ini akan mencari konfigurasi by default, dia akan mencari konfigurasi di folder terluar di src ini. Ya, jadi kita tambahin di sini. Jadi jangan ditambahkan di sini ya, jangan diklik kanan di sini di package-nya, tapi klik kanan di source package-nya ini ya. Saya bikin new XML, saya bikin hibernate.cfg.xml ya, sesuai dengan namanya, hati-hati jangan beda. Oke. Ya, ini dia saranin di sini ya, mungkin bisa juga ya nanti diubah konfigurasi pom.xml-nya ini ya. Kemudian kita copy aja, copy code aja, copy aja semua. Oke. Ya. Ini adalah konfigurasi untuk Hibernate-nya. Kita akan coba lihat satu-satu. Yang 4 baris pertama adalah properti dari database-nya ya. Ya, jadi database kita itu di mana ya. Saya sudah install SAMPP untuk database lokalnya. Uji cobanya itu pakai lokal saya buat ya. Dan itu aksesnya ya via localhost saja gitu ya. Ini ya, localhost phpMyAdmin. Dan untuk akses database itu MySQL biasanya itu menggunakan port 3306 gitu ya. Nah, untuk database-nya saya ada Hibernate example, ini kayaknya udah dipakai ya, nggak usah karena kita bikin tutorial. Hibernate example 2 aja yang saya pakai. Ini masih kosong ya. Jadi saya bikin di sini Hibernate example 2. Kalau belum ada database-nya ya buat aja create new gitu ya. Nama database-nya apa? Itu yang masukkan di sini.
Username-nya default, saya belum ada ubah ya. Bawaannya SMPP, paling kayak gini ya, root dan kosong. Ini adalah properti untuk koneksinya ya. Saya rasa tidak begitu penting jelaskan sekarang. Ini cuma masalah performance saja. Kemudian berikutnya dialeknya. Ini saya nggak tahu. Ini kayaknya ini yang lama ya, untuk SQL yang lama. Jadi database itu kan pada umumnya ya pakai SQL ya, tapi beda DBMS, beda versi ya, itu ada dialeknya sedikit, ada perbedaannya sedikit ya. Nah, kita pakai SQL, jadi bisa pakai ini. Cuman kemarin saya lihat di tutorial itu ada sedikit kesalahan. Bukan kesalahan, SQL yang terbaru itu nggak support lagi. Ada satu yang nggak disupport sama dialeknya ini. Jadi harus ditambahkan MySQL 5 dialek gitu ya, versi 5 dialek. Oke. Property name show SQL true. Jadi setiap kali kita mau melakukan tembak database, saya tutup aja. Jadi tiap kali kita mau nembak database, dia akan tunjukkan SQL-nya. Kemudian ini HBMDDL dia update. Nah, ini update-nya artinya apa? Jadi tiap kali kita jalankan program kita, dia akan update data-datanya. Kalau misalnya ada berubah data baru, dia akan update. Kita masukkan data baru, ya di-update aja gitu database-nya. Kita masukkan data baru, ya udah di-update. Nah, cuma ini kadang-kadang jadi masalah. Masalahnya kenapa? Ya memang harusnya yang diubah itu cuman yang berubah aja ya gitu. Tapi masalahnya tuh kenapa? Misalnya gini, kita bikin satu tabelnya tuh unik. Tabel tuh punya kolomnya itu unik. Nah, karena untuk uji coba, kita jalankanlah kodenya itu berkali-kali. Jadi kita inputlah dia data yang sama berkali-kali. Tentunya si database-nya bakal marah ya, dia bilang ini datanya unik, kenapa dimasukkan sama gitu. Nah, jadi biasanya pada tahap uji coba, kita nggak usah taruh update. Ya, untuk menghindari hal seperti itu, kita bikin aja create. Create ini apa? Tiap kali kita jalankan database-nya, dia akan hapus semua data yang di tabel kita, bukan tabel, sorry. Dia akan hapus semua yang ada di database kita ya, Hibernate Example 2, termasuk tabelnya dan isi tabelnya, kemudian dia akan buat baru. Nah, jadi kalau misalnya ada kolom yang sifatnya unik atau propertinya unik, itu nggak akan dihapus. Oke, ini adalah mapping class-nya. Nanti kita akan banyak bermain-main di sini ya. Oke, sekarang kita sudah belum, satu lagi yang belum. Coba kita lihat si ChatGPT lagi. Tahapan kedua adalah kita bukan entity class sebenarnya. Yang kedua itu yang penting adalah kita bikin Hibernate Utility. Apa itu Hibernate Utility? Ini adalah satu kelas yang kita panggil untuk melakukan koneksi ke Hibernate. Kelas ini bisa cuma satu aja. Dan dia punya satu objek yang sifatnya itu static. Static itu artinya apa? Iyalah objek ya. Artinya objek itu dimiliki oleh kelas, bukan objeknya. Ya, jadi kalau misalnya lihat di sini private static session factory artinya apa? Variable session factory ini hanya satu selama project itu berjalan. Siapa yang punya variable ini? Hibernate util gitu. Jadi kita nggak harus bikin objek Hibernate util. Kenapa? Karena yang cuma factory itu cuma satu yang bikin sessionnya. Nggak boleh banyak-banyak bikin sessionnya, nanti berantem kan dia portnya kan. Nah, jadi hanya satu yang bikin sessionnya. Dan itu bisa kita panggil dengan menggunakan hibernate-util.sessionFactory. Fungsinya buat apa? Untuk buat koneksi dari program Java kita ke database-nya. Itu gunanya session factory ini ya. Jadi satu koneksi dari program kita ke database itu, kalau ada koneksinya itu namanya session. Dan session factory ini adalah sebuah factory. Factory itu artinya memproduksi ya. Dia memproduksi sessionnya. Jadi tiap kali kita mau buka koneksi baru ke database, kita panggil si session factory-nya. Selesai koneksi, kita tutup sessionnya gitu ya. Jadi di copy juga ya, bikin file baru. Kalau ini nggak apa-apa, di package-nya aja kita bikin ya. Di package My Hibernate Tutorial, saya bikin Java class, saya bikin Hibernate util ya. Util itu kepanjangannya utility ya. Kayaknya package-nya jangan di copy ya, ininya aja di copy ya. Hati-hati juga copy paste nya, jangan sampai tertimpa package-nya ya. Oke.
Saya kurang suka ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya, throwable. Jadi mana yang bisa di-throw, dibuangnya aja. Ya, padahal kan kita nggak tahu apa yang dia throw kan. Oke, sekarang kita sudah bikin satu kelas yang bisa membuka session, ya. Kita coba panggil, kita coba dulu session kelasnya ya. Kita panggil coba ya, hibernate util dot session factory. Get session factory dot apa ya, open session. Nah, udah bisa ya. Oke, berarti sudah bisa kita akses open sessionnya. Nah, jadi kita sudah punya alat untuk koneksi ke database-nya. Sekarang kita mau ngapain database-nya? Nah, kita coba bikin program sederhana gitu ya. Program sederhananya apa? Nah, ini udah cocok nih program yang dia buat ini. Kita akan bikin sebuah kelas user, di mana user itu punya ID, name, sama email. Nah, ini yang harus hati-hati juga ya. Saya nggak tahu apakah statement ini masih valid atau enggak, tapi dari beberapa tutorial kayaknya masih valid. Hibernate itu dia mewajibkan kalau ada satu yang harus menggunakan ID. Tapi saya rasa ID-nya nggak sesimpel ini. Coba saya tanya lagi dia ya. How to give me an example of user class entity class in Hibernate. Oke, kita lihat apa yang dia minta. Nah, ini agak lengkap deh. Beda sama yang tadi, aneh banget ya. Nah, jadi nggak apa, kita pakai ini aja. Jadi ini adalah kelas user yang sudah menggunakan entity. Apa itu entity ya? Kalau misalnya pada database kita kenal tuh entitas kan. Satu tabel itu adalah satu entitas gitu. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi kelas itu kita akan petakan dengan entity. Jadi kita bilang nama itu kelas entity gitu ya. Dan itu bisa dilihat di notationnya ini. Ini notationnya, bukan kode Java yang disupport oleh Java, tapi ini adalah annotation ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada annotation harusnya, nggak ada ya. Nggak ada, oke. Ya mungkin udah diinstal langsung di sini, udah diimport langsung di sini ya. Jadi kita buat kelasnya seperti ini, tapi kita nggak usah copy paste lah ya, supaya satu-satu kita buatnya ya, supaya bisa sambil saya jelaskan. Jadi saya bikin di sini kelas user ya. Kemudian propertinya saya bikin ya harus ID ya, tadi saya bilang ya harus ini aja, in ID ya. Kemudian string username aja saya bilang, jangan name ya. Kemudian string password, dah ini aja lah kayaknya. Email nggak usah lah, buat apa ya. Oke. Nah, jadi ini kelas biasa ya, ini kelas Pojo biasa. Oh ya, sebentar sebelum saya lupa, kita enkapsulasi dulu ya. Encapsulate field saya bikin jadi private, getter setter private. Oke, sip. Nah jadi kok pindah ke bawah jadinya dia. Nggak suka saya, kenapa pindah ke bawah deh, pindah ke atas saja. Nah, jadi ini masih kelas Pojo misalnya, plain old Java object, tapi kita nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena kelas ini akan kita petakan ke satu entitas di Java. Jadi kita di database. Jadi kita harus bikin anotasi untuk yang mengisyaratkan bahwa ini adalah sebuah tabel dalam database kita. Caranya gimana? Kita pakai keyword entity, annotation entity ya. Kemudian kita bilang table, kayaknya bukan name lagi sini, user gitu ya. Kayaknya dia marah nih. Entity ini benar, kemudian table. Oke, kok benar ya? Oke. Nah, kemudian sini saya bilang ID ya. Ini untuk bilang bahwa ID ini adalah sebuah ID gitu ya. Kemudian generated value strategi kita copy aja, nanti akan saya jelaskan. Generation type dot identity.
Oke, ini saya import Java Precision, ini type, sorry, ID, dan ini kenapa ada error? Nggak usah, ada. Oke, nah jadi ini adalah annotationnya, bilang kalau dia adalah entity, kemudian tabel, propertinya apa tabel, ini adalah name user. Ini apa name user ini? Kita bilang kalau tabelnya itu nanti dalam database namanya adalah user. Tapi kan bisa aja, ini kan sama sebenarnya, jadi nggak perlu kita define pun bisa. Ya bisa juga, nggak perlu kita define, nggak masalah. Tapi kadang-kadang ada perbedaan penulisan di tabel dan di SQL dan di Java ya. Kalau Java itu case sensitif dia, kalau SQL nggak case sensitif. Jadi biasanya kalau kita dua kata gitu misalnya, honor student gitu ya, magister student gitu ya. Kalau di Java itu kita pakai camel case, magister student, M-nya huruf besar, S-nya huruf besar, ya. Kalau di MySQL kita nggak kenal huruf besar huruf kecil, jadi kita biasanya pakai underscore, ya, magister underscore student gitu. Jadi ada perbedaan ya penamaan dalam Java dan database gitu ya. Oke. Nah, kemudian ID untuk bilang bahwa properti ini adalah ID, jadi biasanya itu dia annotation-nya menjelaskan yang di bawahnya ya. Kemudian generated value, ini artinya apa? ID itu dia auto generation, dan auto generation itu identity, dan nanti dia akan ditambah-tambah. Ini sama kayak auto increment kalau di tabel gitu ya, karena dia adalah ID. Oke, jadi kita nggak perlu nanti kalau kita bikin objek, kita nggak perlu bikin ID-nya. Kenapa? Karena itu nanti otomatis akan di-generate oleh si Hibernate atau di SQL-nya. SQL-nya dia udah dikode sama si Hibernate-nya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya not null ya, kita copy aja dari sini ya. Size saya rasa nggak usah ya. Kolom ya, ini untuk bilang kolomnya itu namanya apa ya. Name saya bikin username, kemudian null label sama dengan false. Oke, not null. Kok aneh, not null. Kok situ ya? Harusnya ini javax.validation. Constraint. Kayaknya bukan ini sih. Ini dari situ nggak ya? Kemudian iStack mungkin lah ya, coba aja kita tes ya. Saya takutnya bukan dari ini, bukan anotasinya sih. Java com.sun ada nggak di sini ya? Oh, ini ada iStack, oke, nggak masalah ya. Itu berarti library-nya si Hibernate juga nih. Aneh juga, kenapa nggak sama ya? Coba import.javax.persistence. Nah, dulu tadi apa? Oh, javax.validation nggak ada ya? Nggak ada, oke lah, nggak masalah ya. Masalah version aja mungkin berbedanya di sini sama di sini karena yang kita import beda ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah password ya, sama juga kita bilang ini nggak boleh kosong ya. Size-nya nggak usah, nanti dia akan otomatis buat sendiri kayaknya ya. Password, kemudian null label sama dengan false. Kayaknya enggak juga ya, dia tahu dari mana size-nya. Ya udah, kita buat aja deh size-nya. Min sama dengan 2, max sama dengan 50 ya. Nah, oke, dia marah. Kenapa nggak mau? Nah, ini mungkin yang lama kan. Udah, hapus aja. Nanti paling diubahnya jadi itu, jadi varchar atau apalah, something lah gitu ya. Kenapa nggak mau ya? Oke, memang saya nggak tahu sih size ini apa. Oke, nggak masalah. Nanti kalau error kita akan cari solusinya. Oke, jadi kita sudah punya satu entitas di sini yang bisa kita buat objeknya, kemudian akan ditransfer menjadi sebuah kelas. Dan sebelum kita buat objeknya, kayaknya kita harus bikin konstruktornya dulu kali ya. Jadi kita bikinlah konstruktornya di sini, public user ya. Saya bilang bahwa untuk mengenerate user harus ada username karena username-nya not null ya.
dan harus ada password karena passwordnya not null. Jadi kita nggak bisa bikin objek dari user yang nggak ada username dan nggak ada password ya. Kita bilang di .username sama dengan username, di .password sama dengan password ya. Buat yang belum tahu apa keyword di sini untuk merujuk kepada variabel yang di atas kelasnya gitu ya. Jadi ini adalah variabel yang atasnya. Kenapa harus saya bilang di .username? Karena ada variabel lokal yang namanya username juga ini ya. Jadi username punyanya si user sama dengan username yang dimasukkan oleh si parameternya. Password yang punya si user adalah password yang dimasukkan oleh sini gitu, ya. Oke. Ini dia marah. Kenapa? Saya nggak tahu kenapa dia marah. The project does not contain persistent unit. Oke, nggak masalah. Kemudian kita masuk ke main class kita ya. Kita akan coba apakah berhasil atau tidak membuat satu objek baru. Jadi coba kita lihat main crowd-nya ya. Apa aja yang harus saya lakukan? Kayaknya ada try catch. Oke, nggak ada try catch. Jadi saya buka session sama dengan hibernate util.get session factory.open session. Oke. Import. Kayak kemudian saya tutup aja nih. Apa nih? Oke, sip. Kemudian saya bilang transaction sama dengan session dot begin transaction. Apa itu transaction ya? Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu atau menyuruh si database itu melakukan sesuatu, itu namanya transaction ya. Apa yang mau dilakukannya ya. Jadi org hibernate. Nah, ini Java oke lah. Nanti kalau salah import kita hapus. Ya. Baru kita bikin user ya, user sama dengan new user. Kita bilang username adalah ninja dan passwordnya adalah 12345 ya. Kemudian session.save user, kemudian transaction commit, kemudian session.close. Dan jangan lupa sessionnya close juga. Udah di close ya, sorry. Oke, kita coba jalankan dulu, kita tes berhasil atau tidak, baru nanti akan saya jelaskan bagaimana apa sebenarnya yang terjadi ya. Kita tes. Ada error. Wah, apa nih errornya nih? Oh iya benar, mappingnya belum nih ya. Nah, yang penting, salah satu yang penting itu adalah mappingnya juga. Apa itu mapping? Jadi kita harus bilang sama si hibernate-nya, saya ada kelas entity nih ya. Karena kenapa? Si hibernate-nya belum tahu mana yang kelas entity, mana yang kelas biasa gitu. Jadi kita harus bilang sama dia, saya punya kelas entity. Apa kelas entity-nya? Ya ini kan namanya user ya. Jadi ini bukan example berarti ya. Kayaknya langsung aja my hibernate tutorial.user gitu. Jadi ini ganti my hibernate tutorial.user. Pakai kok nggak ya? Coba kita tes ya. Jadi kita nanti semua kelas entity yang kita buat itu harus kita mapping di sini. Oke. Kita coba jalankan. Mudah-mudahan berhasil nih ya. Ini yang merah-merah ini hanya warning aja. Kalau masih warn dia, oke lah, whatever lah gitu ya. Tapi kalau udah exception baru bahaya gitu, ya. Nah, jadi kita udah berhasil insert into user, password, username, values-nya udah tadi kita masukkan. Kita lihat apakah dia masuk ke dalam database. Masuk ya. Ada kelas user. Masuk. Passwordnya 12345, username-nya ninja. Ya, jadi kalau kalian perhatikan kita tidak ada bikin tabel tadi di sini, masih kosong kan? Tapi waktu kita jalankan dia akan langsung ambil semua kelas entity-nya, dia convert menjadi tabel ya. Kemudian ketika kita bikin objeknya di sini, dia langsung bikin entry-nya di tabel tersebut gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba naik satu tingkat gitu ya. Jadi saya sudah punya user, kita mau bikin ini coba ya. Kita mau bikin sistem informasi akademik sederhana ya.
Jadi user itu dia terbagi dua, ada student dan ada teacher gitu ya, atau lecturer. Oke, kita bilanglah teacher, nggak masalah gitu ya. Nah, kalau misalnya di OOP, konsep itu bisa kita gunakan dengan konsep superclass gitu ya. Jadi saya bikin misalnya student di sini ya. Student itu kita bisa bikin extends user. Oke. Kemudian apa nih marah nih? Oh iya, ya nanti kita harus bikin itunya ya, konstruktornya ya. Dia masih marah. Ya. Oke, ya jadi kita harus panggil konstruktornya. Jadi saya alt enter aja. Kenapa dia marah? Ini kan by default kan student ini punya konstruktor kosong kan? Tapi kan si user kan bilang nggak boleh pakai konstruktor kosong, harus ada username sama passwordnya. Jadi dia marah di sini ya. Jadi saya alt enter, tambahkan aja konstruktor yang default ini. Bukan default, tambahkan konstruktor yang udah kita buat tadi, klik, udah bisa dia. Oke. Nah, gimana cara mensimulasikan di Hibernate? Kita tanya lagi. Let's say I have class student that extends class user. How to make inheritance in Hibernate. Oke, kita lihat gimana. Oke, ya sebenarnya nih agak-agak konsepnya ini kan nggak ada ya di RDBMS, itu nggak ada relasi superclass sama subclass gitu ya. Tapi kita bisa bikin relasi one to one antara dua kelas ini gitu. Tapi tentu dalam proses pengerjaannya harus hati-hati gitu. Kenapa relasi one to one ini kan agak unik deh ya. Kita nggak perlu kali sebenarnya bisa dibikin di tabel gitu ya, tapi kita kan nggak boleh bikin misalnya ada dua kelas yang jadi super kelas, kan nggak mungkin kita merge semua jadi satu tabel kan gitu. Nah jadi kita harus tetap simulasikan inheritance di RDBMS gitu. Caranya gimana ya, ini yang mau kita bahas. Jadi kita punya tabel user. Nah, inheritance type-nya join, ini artinya apa? Nanti ada beberapa tipe inheritance nanti ya. Yang join ini kayaknya dia akan gabungkan tabelnya ya. Kita bikin aja nanti. Oh, kita ubah aja langsung ya. Jadi saya bikin tambahin di sini di mana tadi inheritance-nya. Jadi add inheritance dan strategi sama dengan inheritance type dot join. Ya, jadi ini adalah apa yang mau dilakukan si programnya ketika dia dikasih inheritance. Apakah dia mau gabungkan jadi satu tabel, atau dia mau bikin dua tabel pakai foreign key, atau gimana? Kayaknya kalau yang join itu yang pakai foreign key ya. Nanti kita akan lihat contoh-contoh lainnya. Kemudian di studentnya ya, nah ini primary key join column user ID ya. Jadi di studentnya kita bikin ini belum entity malah ya, kita bikin entity add table name student. Kenapa dia pakai S ya, selalu plural ya. Primary key join column name user ID ya. belum diimport Oke. Nah, jadi dia bilang apa? Tadi kan kalau misalnya kita bikin, kenapa nih masih marah dia? Primary key join column udah kan? Udah nih. Merah aneh. NetBeans-nya masih ngebug gitu. Nah, kalau misalnya ada relasi one to one, itu gimana caranya kita membuat satu entry ini berelasi dengan satu entry ini? Caranya yang bisa kita pakai itu adalah si entry yang satu ini, kalau misalnya dia berelasi one to one dengannya ini, jadi simpannya aja foreign key-nya ya. Jadi key-nya si kawan ini nanti akan disimpan di sini sebagai foreign key ya. Kalau misalnya sudah paham tentang RDBMS pasti sudah tahu dengan istilah foreign key ini.
Ini sangat umum dipakai untuk relasi one to many atau many to one, itu gampang lah ya. Nah, jadi one to one juga sama seperti itu konsepnya. Jadi kita simpanlah primary key-nya di tabel si student ini. Oke, itulah yang kita bilang di sini. Kalau misalnya ada nama primary key yang John itu kita simpan dengan nama user ID. Kalau memang ada perlu ini ya, karena kita kan udah extend sini, kita udah bilang nih bahwa user ini akan jadi superclass-nya, berarti di join-nya lah tabelnya. Oke, kita join kolomnya itu pakai nama user ID. Oke, kalau untuk studentnya kita bikin kita nggak perlu ID lagi ya, karena sudah ada ID di sini kayaknya. Oke, tapi kita tetap perlu itu ya, tetap perlu student ID ya. Student ID itu NIM kali ya istilahnya, nomor induk mahasiswa gitu ya. Beda dengan username. Jadi kita bikin di sini string student ID, kita bilang kolomnya name student ID, student ID, nullable, false juga ya. Dan karena ini false, berarti kita harus masukkan bahwa dia perlu student ID. Dan kita bilang super passwordnya, super ini constructor, kemudian this dot student ID sama dengan student ID. Oke, ya, ini masih merah, mudah-mudahan merahnya itu gara-gara bug ini. Jadi apa ini artinya ini? Ya kita ini udah tahu ya, tadi sudah saya jelaskan. Ini kita bikin satu property student ID, kita bilang ini nama tabelnya nanti student underscore ID, dia nggak boleh null. Karena dia nggak boleh null, berarti setiap objek student yang kita buat itu harus ada student ID-nya. Berarti untuk konstruktornya kita harus minta dia username password. Kenapa? Karena si superclass-nya wajib ya username sama password, dan kita minta student ID-nya. Oke, kita tes di sini ya. Di Hibernate tutorial. Jadi kita sudah bikin user, kita bikin student 1 ya, sama dengan new student. Kita bikin samurai, passwordnya 12345, nimnya 24242424, tahu deh nim gimana. Oke, terus kita bilang session.save nim, nim sih, student 1, transaction.commit, kemudian session close. Bisa nggak ya sekali transaction commit ya? Coba kita tes ya, bisa nggak? Oke, disclaimer Pak, tapi kan sudah ada usernya tadi 1 di database ya. Gimana nanti dia bakal nambah lagi kalau kita jalankan? Kan dijalankan ulang lagi kan semua kodenya. Nah itulah tadi kenapa kita bikin di sini create. Nanti akan dihapusnya dulu ini, dihapusnya semua tabelnya, kemudian dibuatnya ulang lagi gitu ya. Kan sangat redundant sekali Pak. Tiap kali kita harus hapus buat ya, nggak apa-apa untuk menghindari error-error kayak tadi gitu. Nanti kalau misalnya saya bikin ini cuma update, nanti dia marah nih ya. Kalau misalnya saya ubah jadi update, nanti error. Kenapa? Karena saya bilang bahwa sebentar, saya belum bilang tadi ya. Ini username itu harus unik ya sebenarnya. Coba tadi punya email kali ya, email itu harus unik. Nah ini unik sama dengan true, berarti ini harus unik sama dengan true. Username kan nggak boleh beda ya, nggak boleh sama ya, sama dengan true ya. Jadi kalau misalnya saya jalankan sintaks ini berkali-kali ya, nanti dia bakal marah tuh. Kenapa? Karena username harus unik, nggak boleh saya buat. Nah makanya kita bikin create. Kalau di tahap awal pengembangan Hibernate-nya, bikin aja create. Nanti kalau sudah fix, tabelnya udah fix ya, datanya udah fix, kita bikin jadi update nggak apa-apa, akan lebih cepat nanti. Oke, kita jalankan, klik.
Oke, dia ada error. Kita lihat errornya apa. Oh ya, sama juga. Kita belum bilang di sini mappingnya. Dasar. Oke, student tadi ya. Jadi setiap kali kita bikin kelas entity, kita harus mapping di sini supaya dia tahu nyarinya di mana. Oke, kita jalankan. Sip, udah. Kita lihat masuk atau tidak. Sudah ada ya student sama user. Kita lihat student ID-nya segini, user ID-nya adalah 2 ya, dan dia akan dipetakan ke mari. Kenapa? Karena si samurai yang merupakan student itu adalah 2. Nah, kalau penasaran apalagi strategi inheritance-nya ya, kita bisa tanya. Bentar ya, kita tanya aja sama dia ya. What other inheritance strategy? Nah, ada 3 ya, jadi single table ya, jadi nanti dia akan buat satu table penuh ya untuk student sama usernya. Tapi ini masalahnya kenapa ya, berarti ada satu tabel student, ada satu tabel teacher gitu ya, dimana properti usernya itu dua-dua ada di tabel itu gitu. Nah, tapi ada 2 tabel jadinya ya untuk usernya ya. Kemudian ada strateginya table per class. Oh sorry, yang tadi itu table per class ya. Kalau single table tuh semua di situ ada semua propertinya. Jadi kalau misalnya ada properti student yang ada di teacher yang ada di student, ya dikosongin aja sama mereka. Ya, jadi semua properti si inheritance-nya sama super class-nya itu semua dijadiin kolom, mana yang ada itu diisinya. Kalau table per class ya itu, ya tiap student punya tabel sendiri di mana propertinya adalah properti user dan properti student. Teacher punya tabel sendiri di mana properti properti user sama properti teacher itu gabung gitu. Nah, jadi agak redundant ya. This can lead a lot redundancy gitu. Kenapa? Karena semua properti superclassnya itu udah masuk semua di situ. Yang kita pakai yang join ya, itu yang join. Dia akan bikin persis seperti yang kita mau ya. Ada superclass 1 biji, kemudian ada 2 subclass, dan si subclass ini koneksinya one to one dengan menggunakan metode foreign key ya, sama seperti kita pakai simulasi many to one. Oke, supaya gampang kita bikin satu lagi lah ya, teacher ya. Teachernya sebenarnya lecturer, sama aja sebenarnya, nggak jauh beda ya. Karena kurang lebih sama, kita bikin strateginya sama juga ya. Oke, whatever ya, dan kita bilang sini extend user. Sebentar, ada yang salah tadi. Ya, oke, whatever man. Add constructor ya, benar-benar add constructor. Sebentar, ada yang saya lupa, belum dienkapsulasi. Bahaya ini nanti waktu kita mau ubah propertinya, kalau nggak dienkapsulasi bahaya. Bukan bahaya sih, nggak, error nanti. Oke, refactor, encapsulated dapat jadi private. Oke, teacher juga. Nah, apa yang membedakan teacher? Ya sebenarnya cuman student ID sama teacher ID aja. Nanti kedepannya kita akan bikin beda lagi, tapi untuk sementara kita bikin di sini teacher ID. Kalau bahasa Indonesianya itu NIDN gitu ya. Kemudian kita bilang sama seperti student juga, dia nggak boleh null ya. Oh lupa saya, ini harus unik juga ya. Unik sama dengan true ya. Jadi saya copy juga ini, kurang lebih sama strateginya karena dia sama-sama ID ya. Dan jangan lupa karena dia harus ada isinya, berarti kita harus bikin di constructor ya, teacher ID. Terus kita bilang this dot teacher ID sama dengan teacher ID. Oke. Kita tes di Hibernate utilnya. Hibernate tutorialnya. Teacher 1 sama dengan new teacher. Kita bikin Shinobi 1, 2, 3, 4, 5,
kemudian MDN-nya adalah 01, 02, 03, 04. Oke. Ini session.save teacher 1. Dan kita jalankan, klik. Ada error. Sama aja. Aduh, itulah kalau udah tua. Bakal berulang terus nih, tiap kali kita bikin mapping pasti akan saya lupa terus bikin mappingnya gitu ya. Sorry. Oke, kita tes, plug. Ada error. Kenapa errornya? Coba kita lihat. Teacher ID doesn't have a default value. Coba kita lihat teacher ID. Nullable false. Alah, ini dia nih salahnya. Nama tabelnya student, ditimpanya. Itulah kalau copy paste ya. Hati-hati kalau copy paste ya. Jalankan, plug. Oke, udah aman, nggak ada masalah apa-apa. Kita lihat hybrid example, dia bikin teachernya sudah ada, ID-nya 3, usernya ada 3 ya. Ini nggak ada apa-apa, student dan ini studentnya ada 1. Oke, sip, udah. Nah, sekarang kita akan simulasikan yang lebih kompleks lagi. Apa itu yang lebih kompleks? Kita akan coba kita bikin satu kelas dulu ya. Nama kelasnya adalah course misalnya ya. Course itu adalah mata kuliah ya. Kita bikin sama aja seperti user. Oke. Entity table-nya jangan lupa nanti di itu. Oke, jangan lupa diubah jadi course, nanti lupa ya. Kemudian karena dia tidak karena dia bukan merupakan subclass, jadi dia harus ada ID-nya ya. Jadi kita bikinlah di sini ID-nya. Oke. Kenapa kamu marah? Apakah karena beda? Oh, udah entity ID. Kan udah bos. Kok masih marah bos? There is no ID defined. Udah kan? Apa yang beda dengan si user? Entity, table, name, course. Sorry. Udah hilang. agak slow nih. Oke, kita bikin string name, nama course-nya apa, string course ID ya. Kok ada 2 ID yang seperti saya bilang tadi, ini kayaknya ID-nya ID wajibnya Cybernet deh ya. Dia harus ada gitu. Tapi kan dalam sistem kita kan kita harus bikin juga ID mata kuliahnya itu apa ya. Jadi kita harus tetap bikin course ID gitu. Oke. Namanya harus unik gak ya? Gak juga sih, nama gak harus unik gitu. Kenapa? Karena kurikulum itu bisa ditimpa kan, kurikulum baru. Kalau kurikulum baru itu berarti mata kuliahnya baru. Tapi namanya bisa aja sama gitu ya. Jadi nama itu nggak unik, kita pakai yang ini aja. Tapi harus ada namanya ya. Ini saya keklik 2 kali, jadi agak besar ya. Oke. Ya, oke. Ini saya bikin. Kok ada not null, ada null label ya? Lupa saya. Nggak penting banget berarti not null ya. Name ya. Ini bisa nggak ya nggak pakai not null ya? Kolom, karena udah ada null label di sini. Null label false, kok ada not null lagi ya? Udah kita tes lah ya. Name sama dengan course ID, null label sama dengan false. Oke. Kemudian jangan lupa di encapsulate field, select all, refactor, selesai. Oke. Kalau kita jalankan, walaupun belum ada objeknya, kayaknya dia bikin tabelnya sih langsung. Pastilah belum dibikin. Kenapa? Orang belum di mapping. Ini aja nih kerjaan kita nih. Error. Kenapa errornya? Belum di mapping. Coba kita tes lagi. Muncul ya course ya, walaupun belum ada isinya. Oke. Nah, sekarang kita bikin course baru kali ya di sini ya, Hibernate Util. Hibernate Util. Hibernate tutorial ya, kita bikin
Sebentar, sebelumnya karena course itu dia ini ya course ya, not null, berarti konstruktornya itu harus ada public course, harus ada nama, string name, dan string course ID. Oke, dan kita bilang this.name sama dengan name, this.course ID sama dengan course ID. Oke, sudah. Di tutorialnya kita bikin satu sama dengan new course, harus ada 2 tadi kan, namanya game development dan ID-nya GD 010101, enggak lah ya, Ilkom IK 010101. Saya lupa kok di mata kuliah itu gimana. Oke. Kemudian session.save course 1 transaction commit, kita tes apakah masuk mata kuliahnya. Masuk ya, 101 game development. Oke, nah sekarang yang bagian agak ribetnya nih. Jadi kita sudah ada kelas, kita sudah ada student, kita sudah ada teacher, kita sudah ada course ya. Apa nama kelas yang menghubungkan 3 ini? Saya rasa pasti tahu semua ya. Nama kelas yang menghubungkan 3 itu adalah nama kelas yang menghubungkan 3 itu ya kelas kelas gitu ya. Jadi dalam sebuah kelas pasti kita akan mempelajari satu course tertentu atau mata kuliah tertentu, diajari oleh satu dosen tertentu, satu teacher, dan diikuti oleh beberapa mahasiswa ya. Kita akan bikin contoh ini sebagai contoh kita yang terakhir. Kenapa? Karena ini menarik nih ya. Karena ada properti yang non string. Dari tadi kan kita propertinya ini string ya. Kalau kita lihat di kelas user, propertinya string, kelas student string juga, teacher string juga. Tapi untuk pertama kalinya kita akan bikin properti yang objek gitu ya. Jadi kita bikin satu kelas baru. Ini klik apa tadi ya, projectnya kita bikin kelasnya apa ya namanya ya? Kelas juga gitu, kelas aneh kali ya. Iya sih, kelas sih, kelas masalah nggak ya? Enggak ya. Coba masalah nggak ya? Enggak sih. Karena C-nya kecil. Yang lucu aja, kelas ya. Tapi kebayang ya apa itu sebuah kelas gitu ya. Beda dengan course itu adalah mata kuliah, apa yang kita ajarkan. Course itu diajarkan setiap tahun dengan menggunakan kelas-kelas yang berbeda gitu ya. Jadi kita sekarang bikin objek kelasnya, di mana objek kelas itu adalah dia mengajar mata kuliah apa, siapa yang mengajar, dan siapa yang mengikuti. Dan mungkin ya ada tahun lah ya, tapi tahunnya nantilah kita set. Oke. Jadi kita bikin kelas di sini seperti tadi, kita bikin entity-nya dan table name-nya. Oke, kemudian kita bikin ID-nya dulu ya. ID-nya kita copy aja dari sini. Ini untuk ID yang auto generated. Oke, kemudian kita harus bikin ID kita sendiri ya. Jadi private string class ID ya. Kemudian apalagi string teacher yang mengajar siapa, course mata kuliahnya apa, dan tentu saja mahasiswanya apa, students. Nah, ini yang menarik ya. Ada selama ini jadi selama ini kita melihat bahwa sebuah kelas itu kelas lah ya. Kelas itu dia propertinya itu adalah string, dan stringnya itu nilainya 1. Dan untuk pertama kalinya kita punya satu properti yang isinya ada banyak, itu pakai set. Dimana nanti di sini relasinya akan menjadi sebenarnya ini many to many juga ya, many to many, tapi dia pakai join table nanti, tapi nggak penting lah itu belakangan.
ya. Karena kan satu mahasiswa bisa mengikuti banyak kelas, satu kelas bisa diikuti oleh banyak mahasiswa gitu ya. Jadi relasinya many to many, tapi nggak apa-apa, nanti akan kita set. Sebenarnya kan di RDBMS itu nggak ada ya relasi many to many. Oke. Oke, jadi apa yang kita lakukan? Seperti biasa, kita bikin nama kolomnya, kita copy aja ya. Sebentar ya. Oke, ya balik lagi. Sorry, tadi agak sedikit ada lupa ya. Tapi nggak masalah, nanti aja. Kita masuk lagi ke kelas tadi ya. Jadi kita sudah tahu relasinya, apa yang mau kita buat ya. Ya, untuk kelas ID-nya kita bikin dulu ya supaya sesuai standar. Jadi dia nggak boleh null dan harus unik ya. Ini nggak usah lagi. Nah, yang kedua, ini namanya teacher. Nah, teacher ini kita sudah mulai menggunakan relasi yang agak sedikit kompleks di Hibernate ini ya. Jadi kalau misalnya dalam database berbasis relasional, apa hubungan teacher dengan kelas? Ya, satu kelas itu hanya diajari oleh satu teacher, dan satu teacher itu diajari oleh kelas. Tadi saya udah tanya juga sih di ini ya. Jadi teacher sama kelas itu dia mappingnya itu adalah many to one. Artinya apa? Ada banyak kelas yang bisa diajari oleh satu teacher. Iya, ada banyak kelas yang bisa diajari oleh satu teacher. Misalnya saya ngajar, ada 4 kelas sekarang. Tapi setiap kelas hanya diajari oleh satu teacher. Ya, berarti relasi antara kelas dengan teacher itu adalah many to one. Ya, sekarang kita tanya coba. How to make a many to one relationship in Hibernate? Kok nggak bisa enter sih? Nyebelin. Jadi kita tambahkan annotation many to one ya. Nah, ini one to many ya. Berarti kebalikannya. Ini dia pakai contoh departemen sama employee. Oke lah ya, employee sama departemen itu satu employee itu bisa banyak bisa satu departemen tuh banyak employee, tapi satu employee cuma bisa jatuh ke satu departemen gitu ya. Jadi kita lihat di sini di kelas employee-nya ya, dia hubungannya itu adalah many to one. Jadi kita bikin annotation many to one. Many to one, fetch-nya itu adalah lazy. Apa itu fetch? Jadi fetch type itu kapan dia ngambil datanya ini ya. Oke. Nah, fetch type-nya itu kapan dia mengambil datanya ini. Jadi ketika kita mengambil data kelas ini, apakah dia akan langsung mengambil data teacher yang mengajar di kelas ini, atau nanti ketika dibutuhkan aja baru diambil ya. Nah, itu ada lazy sama eager dia kalau nggak salah satu lagi ya. Kalau eager, ketika kita ambil kelasnya, dia akan langsung ambil semua datanya, data teachernya, termasuk ID teachernya, nama teachernya, apa segala macam teachernya itu diambilnya semua gitu ya. Nah, kalau dengan course gimana? Satu kelas dia hanya bisa mengajarkan satu course saja, tapi satu course bisa diajarkan oleh banyak kelas. Berarti relasinya juga many to one. Ya, kita bilang juga fetch sama dengan fetch type lazy juga. Oke. Untuk sementara kita bilang aja dulu relasinya di sini. Sebenarnya kita harus bikin juga relasi di sini teacher sama course ya, tapi nggak penting untuk sekarang karena kita cuman relasi ini aja ya. Oke. Kemudian untuk studentnya. Nah, coba kita lihat studentnya. Kita tes lagi how to make many relationship. Sebenarnya oke lah ya, teacher ini student sama kelas ini ya many to many lah, benar ya. Jadi kita lihat dia pakai dia pakai join table ya. Apa itu join table? Tapi kok course ini ya, sebentar,
kelas oh ya benar. Oke, dia pakai join table. Apa itu join table? Jadi kalau misalnya di RDBMS itu kita nggak bisa bikin relasi many to many. Kalau one to many gampang, ya. Kita tinggal pakai si ID-nya si one ini kita pindahkan sebagai foreign key di many-nya, ya. Kalau many to one gampang juga, sama kebalikannya. Kita pindahkan foreign key dari si one ini pindah ke many-nya. Tapi kalau many to many gimana? Siapa pindah kemana gitu ya. Jadi solusinya kita buat satu tabel di tengah di mana relasi tabel ini ke sini adalah many to one, relasi ini kemari adalah many to one juga. Jadi ketika mereka bergabung jadi many to many gitu. Kembali kayaknya relasi ini kemari jadi one to many kayaknya. Oke lah ya. Nah, apa nama tabel yang di tengah itu? Itulah yang disebut dengan join table. Ya, ini kita bikin istilah itu join table. Jadi nanti dia akan bikin satu tabel baru. Kalau kita jalankan, dia akan bikin satu tabel baru dan dia akan buat relasinya ke sana gitu ya. Jadi kita bikin many to many ya. Oke. Kenapa dia itu? Ya, kita bikin join table. Ya, nama join table-nya adalah student class, nggak masalah ini. Kemudian join columns-nya adalah join column, ini yang kita join itu namanya apa? Nama name sama dengan student ID karena dia relasinya dengan si student. Kemudian inverse join column, sorry dengan join column name class ID. Kenapa dia pakai course saya nggak tahu. Oke ya, jadi ini udah pas. Ini kita import persistence-nya, ini kita import persistence-nya. Ini kenapa belum diimport saya nggak tahu. Ini tuh kan udah kan ya, udah. Many to many kenapa nggak mau? Oh udah, oke, sip. Ya, join column, propertinya join columns pakai S ya. Ini join column. Oke, apa ini artinya? Jadi kita bikin join column, nama tabelnya yang baru adalah student class. Apa nama ID si student ID yang dia masukkan ke tabel ini? Student ID. Apa nama inverse kolomnya? Class ID. Ya, kemudian kita bikinlah setnya itu. Nama studentnya, oh ya, jangan lupa juga diinisiasi ya, new hash set, karena dia bukan primitive variable. Teachernya juga kayaknya ya, coba, iya, teachernya apakah harus? Nggak juga ya. Oke, import, dah, coba kita set, kita bikin dulu contohnya ya di sini ya supaya gampang ya. Jadi Hibernate tutorial kita sudah punya course. Sekarang kita bikin kelasnya, kelas J1, kelas 1 aja lah ya, sama dengan new class. ID-nya kita bikin kelas 01 ya lah ya. Aneh. Apa ya tadi? Oh belum ada ya. Coba kita refactor dulu, encapsulate field, select all, refactor. Apa yang harus ada? Ini ya, class ID. Lecture-nya harus ada nggak ya? Iyalah ya kayaknya ya. Sebentar, kok kolomnya nggak ada ya di sini? Ya mungkin nanti di copy-nya lah semua ya. Class ID, teacher, sama course-nya harus ada ya berarti ya. Sebentar ya. Gimana nanti cara kita coba aja dulu ya. Jadi saya bikin class ID-nya harus ada, berarti saya bikin konstruktornya untuk class ID, public class string class ID.
this dot class id sama dengan class id. Oke. Kemudian kita tes class 1 dot teacher dot set teacher 1 class 1 dot set course set course 1 class 1 dot get students dot add student 1. Udah, satu aja studentnya. Oke, itu koma. Kenapa ini marah? Satu, udah, get student, udah, oke, sip. Oke, kita coba commit, mudah-mudahan berhasil. Kayaknya ada yang nggak lengkap sih. Nah, itu dia, berapa marah itu. Tapi coba, kayaknya berhasil sih. Course-nya ada, studentnya ada, teacher-nya ada, user-nya ada. Mungkin yang nggak berhasil itu dia bikin join table-nya ya. Coba kita lihat errornya apa. Oh, nggak ada errornya. Ya, nggak bikin lah pasti dia karena belum kita mapping. Oh, sorry. Kita bikin sini kelas. Kelas. Oke, kita jalankan. Nah, baru dia marah. Ya, kemungkinan dia pasti error sih. Coba kita lihat errornya di mana. Oh, feature 1 kok di sini errornya? Field username doesn't have the set value. Iya, memang saya sudah tahu itu. Kenapa ini ya? SQL session file username does not have value. Oke, coba saya solve dulu sebentar. Nah, ya tadi saya sudah debug ya errornya itu di mana. Jadi mungkin agak ada sedikit berubah, tapi bego banget errornya, bener-bener bego banget. Jadi tadi di atas ini kalau saya Ctrl Z ya, ini masih teacher dia table name-nya, ya. Itulah kalau udah kurang minum kayak gini, ya. Jadi ini diubah di kelas, jangan lupa diubah di kelas. Tadi saya udah utak-atik sedikit juga, jadi mungkin yang di utak-atik itu di kelas student kalau nggak salah ya. Oh iya nih, saya bikin tambahinnya, jadi ada relasi many to many, map students, dan saya bikin classesnya. Jadi ya kenapa harus ada ini ya, karena kan satu student bisa mengambil banyak kelas dan satu kelas bisa terdiri atas banyak student gitu. Jadi relasinya many to many. Jadi si studentnya juga harus punya relasi many to many-nya ini. Oke. Tadi untuk ngetes juga kayaknya saya hapus ya kode di sini ya. Jadi saya bikin lagi. Studentnya kita bikin student yang kedua kali ya supaya ada contohnya ya. Student 2 sama dengan new student ninjutsu. Maksa banget nih. Bener lah. Bagi apa? Japanese freak. 25. Oke. Whatever it is lah ya. Session.save student 2. Oke, kemudian kita add kelasnya di sini. .get students add student 2 gitu ya. Kita coba jalankan, mudah-mudahan tidak ada error ya, nggak ada ya, warning aja. Kita lihat di kelasnya, oh tidak ada kelas ya. Juga. Oh iya, belum di save kelasnya. Aduh, sorry lupa. Jadi saya bikin di sini session.save class 1 ya. Oke, kita jalankan, tidak ada error, harusnya sudah ada kelasnya ya. Dan kita ada join table-nya nih ya, join table student class di sini ya, ada masukkan student sama kelasnya dan ada teacher-nya di sini. Oke, berarti udah lengkap semuanya. Jadi kita sudah
Di sini sudah lengkap sebenarnya, semua relasi itu udah ada ya, relasi one to one ya antara kelas dengan antara user dengan teacher, user dengan student, relasi one to many ya, teacher dengan kelas ya. Teacher, kita belum bikin contoh teacher ya, karena kelasnya emang cuma satu aja sini ya. Sini belum ada sih, ya bisa gampang lah itu ya lihatnya, bikin relasi one to many-nya ya. Dan sudah ada relasi many to many juga, jadi kita sudah ada semua contohnya. Ya tadi memang saya cut itu ada beberapa perubahan sedikit ya. Kalau misalnya ada kodenya yang tidak bekerja, silakan tanya di kolom komentar, atau bisa hubungi saya langsung. Tapi saya rasa nggak banyak ya tadi perubahannya, cuman di bagian yang paling krusial tadi di bagian ininya aja ya, di bagian kelas ini aja. Yang ininya sama persis, nggak ada perubahan ya. Ya, dan lainnya sama persis juga. Oke, saya rasa untuk tutorial kali ini kita sudah membahas semua fitur hybrid yang basic ya. Tentunya kalau yang advance nggak itulah, tapi sudah bisa lah membangun satu sistem informasi dengan menggunakan yang ada ini. Silakan dicoba dan bereksperimen dengan Hibernate ya. Mungkin di awal-awal kita build ini kayaknya ini kita bangun aplikasi yang simple tapi kok lama banget ya prosesnya ya gitu. Sebenarnya nggak juga sih, kita bangun ini semua dalam waktu sejam kayaknya enak banget, karena emang PBO enak ngodingnya gitu kan, daripada kita berurusan sama SQL gitu. Tapi ya nanti semakin kita expand program kita ini, semakin kita mengerti betapa enaknya menggunakan PBO untuk menggunakan ORM untuk menghubungkan antara PBO dengan RDBMS. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.